Hai sobat, kali ini saya akan berkunjung ke sesuatu tempat yakni Prasasti Kamalgian yang terletak di Dusun Klagen, Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Prasasti Kamalgian. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Prasasti Kamalgian ini sebuah prasasti yang berukuran cukup besar. Dikeluarkan oleh Raja Airlangga tahun 1037 Masehi. Prasasti ini memiliki ukuran panjang 115 cm dengan ketebalan 28 cm dan ukuran tinggi 215 cm. Prasasti Kamalgian dikeluarkan pada saat pemerintah Kauripan, nama keratonnya Kauripan. Yang pada beberapa prasasti lainnya menyebut wawatan emas. Prasasti ini juga terbuat dari batu kali atau batu andesit. Isi Prasasti Kamalgian adalah tentang terutama setelah peristiwa banjir yang menyebabkan Tanggul Waringin Sapta jebol. Hingga kini Prasasti Kamalgian masih dipertahankan di tempat aslinya, yakni di Dusun Klagen, Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Prasasti ini ditulis dengan huruf bahasa Jawa kuno yang isinya menyebutkan dibangunnya sebuah bendungan di Waringin Sapta oleh Raja Airlangga bersama-sama dengan rakyat. Sebelum bendungan itu dibangun, dikatakan bahwa Sungai Brantas selalu banjir dan airnya meluap ke beberapa desa dan tanah perdikan. Untuk menjaga dan memelihara bangunan bendungan tersebut, ditetapkan Desa Kamalgian untuk menjadi daerah perdikan atau daerah bebas pajak pada tahun 1037 Masehi. Prasasti Kamalgian dibuat untuk memperingati pembuatan bendungan di Waringin Sapta. Di dalam prasasti itu dikatakan bahwa raja telah menetapkan pengurangan pajak-pajak yang harus diserahkan ke kas kerajaan dari Desa Kamalgian sewilayahnya. Sementara itu, pajak-pajak perdagangan di desa itu berupa mata uang perak tidak dikurangi. Inti prasasti ini adalah pembangunan dawuhan oleh Airlangga di Waringin Sapta dari sebuah sungai besar Bangawan. Airlangga adalah pendiri kerajaan Madang Kauripan, Panjalu dan Janggala di Jawa Timur yang memerintah pada sekitar tahun 1037 Masehi. Airlangga naik tahta dengan bergelar Abhiseka sebagai Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharma Wawangsa Airlangga. Pelabuhan Ujung Galuh. Ujung Galuh menjadi sebuah pelabuhan pusat perniagaan antar pulau, sehingga Ujung Galuh tentu letaknya lebih di sebelah hulu sungai dari Klagen, tepatnya mungkin tidak jauh dari Mojokerto sekarang. Di sebelah kanan prasasti juga terdapat sebuah watu sima atau lingga yang hanya memiliki bagian silindris dan persegi saja. Fungsinya adalah sebagai patok atau batas, misalnya batas halaman candi atau batas wilayah yang ditetapkan sebagai sima. Oleh karena itu, lingga semacam itu pun disebut lingga patok.
Lingga patok juga berukuran sekitar panjang 28 cm, lebar 24 cm, tinggi 44 cm, berjarak 46 cm dari prasasti Kamalgian. Asal-usul bencana banjir. Diperkirakan pada 11 Oktober tahun tersebut terjadi banjir besar akibat hujan deras bersamaan dengan air laut pasang di sekitar Sungai Brantas. Beberapa saat sebelum dikeluarkannya prasasti Kamalgian, pada abad ke-11 tersebut Sungai Brantas meluap menimbulkan banjir besar, disebabkan oleh volume air yang meningkat dari hulu sehingga menjebolkan Waringin Sabta. Akibat luapan air mengenai lahan-lahan hunian dan pertanian di sekitar Mojokerto dan Sidoarjo, Jawa Timur. Awal bencana banjir diperkirakan satu atau beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum prasasti dibuat sebagai penanda pada 1037 Masehi. Kemungkinan telah terjadi hujan deras yang berlangsung lama. Curah hujan lebat terjadi di wilayah setempat hingga di daerah hulu sungai mengakibatkan air banjir besar terjadi akibat derasnya aliran Sungai Brantas. Pasca bencana banjir, Raja Kahuripan Airlangga memerintahkan inventarisasi lahan-lahan hunian dan pertanian yang rusak akibat banjir. Pasca dilakukan kajian dampak kerusakan, dilakukan perbaikan, terutama kajian terdapat bendungan Waringin Sabta yang jebol agar dapat diperbaiki. Setelah proses rehabilitas dan rekonstruksi selesai, Sungai Brantas dapat dilayari kembali oleh kapal-kapal dagang. Pemanfaatan pengelolaan air merupakan kunci utama untuk keberhasilan pengembangan pertanian di lahan rawa pasang surut. Pengelolaan air di lalian rawa pasang surut bertujuan untuk menyediakan air yang cukup bagi tanaman dan melestarikan lahan agar tidak mudah atau cepat mengalami penurunan kualitas dehidrasi. Air merupakan satu di antara kebutuhan makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup bisa mati. Terima kasih telah menyaksikan video saya hingga akhir. Jangan lupa selalu belajar tentang sejarah-sejarah lainnya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.